Jadi kita jangan bersandar begini. Nah, itu ada tabi'in mengamalkan itu dalam apa? Sahih Muslim. Sahih. Makanya ada penjelasan lagi dari Imam Nawawi. Betul Imam Syurahbil itu seorang tabi'in. Tapi jika saja Imam Syurahbil memang punya pendirian dan fatwa seperti itu, kalau mengqashar sholat boleh jarak yang pendek, Imam Syurahbil menyalahi jumhur. Jumhur itu artinya apa? Mayoritas ulama yang berfatwa tidak seperti Imam Syurahbil. Jadi tidak semua tabi'in yang tentu masuk kategori salaf. Kan tabi'in salaf. Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'in, masuk kategori salaf. Tidak semuanya plek harus kita ikutin. Nah, yang kedua, ini juga berkaitan dengan yang saya sampaikan pada malam Rabu yang lain. Dalam sejarah umat Islam ada orang-orang yang disebut ahlul zahir. Nama kelompoknya disebut Zahiriyah. Zahiriyah. Nah, Zahiriyah ini seringkali memahami Quran, memahami hadis, mengambil kesimpulan dari Quran dan hadis sebatas bunyi hadis, bunyi ayat Qurannya. Kalau sekarang kita sebut bunyi terjemahannya, apakah terjemahan Quran atau terjemahan hadis, langsung dikatakan begini Quran, begini hadis. Coba baca Quran, coba baca hadis. Yang dia maksud coba baca Quran, coba lihat hadis. Terjemahannya itu sudah ada dalam perjalanan umat Islam yang kemudian meredup habis. Kemudian di abad modern ini muncul lagi, meskipun namanya bukan Zahiriyah atau Ahlul Zahir, tapi banyak di kalangan umat. Nah, tadi mengambil kesimpulan dari ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW dari bunyinya, dari terjemahannya secara tekstual, gitu Pak Jilatib. Nah, sekarang muncul lagi dan mudah-mudahan ya bisa dipahami lagi Quran itu dengan hadis secara tepat dan secara benar. Yang ketiga berkaitan dengan hadis ini dan hadis yang malam Rabu kemarin kita bahas, berkaitan dengan mengqashar sholat. Ternyata ada yang memahami secara tekstual. Kan kemarin kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW sholat duhur 4 rakaat di Madinah, tepatnya di rumah beliau di Masjid Nabawi. Kemudian pada jarak yang pendek, kalau kita hitung jarak sekarang kurang dari 10 km, tempat namanya Bir Ali, disebut dalam fikih atau hadis namanya Dzul Hulaifah. Rasulullah SAW mengqashar sholat asar 2 rakaat. Dipahami oleh ahli zahir, safar, perjalanan pendek saja itu sudah boleh kita mengqashar sholat berdasarkan dalil itu. Dan sekarang ada bahasannya lagi, lebih rinci lagi di dalam kitab Sahih Muslim.
riwayat tadi seorang tabi'in yang namanya Syurahbil, yang diriwayatkan hadisnya oleh Jubair bin Nufair. Nah, ini pemahaman yang keliru. Kenapa keliru? Rasulullah itu tujuan safarnya bukan Dzulhulaifah. Itu tempat singgah beliau dalam perjalanan karena akan mengambil mikot untuk haji ke Mekah. Karena setting kegiatan dan peristiwa ini adalah peristiwa haji wada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau. Jadi bukan ghayatus safar dalam istilah Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Bukan tujuan safar. Ini singgah safar untuk mengambil mikot. Jadi jangan difahami Nabi sampai di Dzulhulaifah kok mengqashar salat 2 rakaat. Kemudian kita ambil kesimpulan bahwa safar meskipun itu pendek sudah boleh qashar. Tidak seperti itu. Para ulama memberikan penjelasan hadis ini, termasuk penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Nah, ada lagi tadi ini Syurahbil, seorang tabi'in. Rupanya dia mengambil riwayat dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat haji juga. Nah, dia juga mengambil satu kesimpulan tentang kebolehan mengqashar salat yang jaraknya tadi pendek dari Madinah sampai di Dzulhulaifah. Tapi ini ada penjelasan lagi. Syurahbil yang mengambil riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah maksudnya bahwa perjalanan pendek itu boleh qashar salat? Apakah maksudnya Syurahbil itu mengqashar salat ketika sudah keluar dari rumah? Misalnya dari Kaliabang, kediaman saya, ke Masjid Agung. Kita mau berangkat ke Semarang, di sini kita bisa mengqashar salat karena sudah keluar dari rumah. Sudah lumayan jauh lah dari rumah. Apakah itu? Nah, ada lagi yang memahami hadis ini, riwayat Syurahbil, apa adanya. Tuh katanya Imam Syurahbil aja sebagai seorang tabi'in memahami hadis seperti itu. Ada, dan itu dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi yang menjelaskan hadis ini yang tadi baru dibaca oleh Ustaz Sobana, jika memang itu yang difahami oleh Imam Syurahbil sebagai seorang tabi'in, jika memang itu berarti Imam Syurahbil meskipun seorang tabi'in, kesimpulan fatwa yang dia buat menyalahi jumhur mayoritas ulama. Yukhaliful jumhur. Makanya saya suruh baca karena penting. Jadi kita jangan bersandar begini. Nah, itu ada tabi'in mengamalkan itu dalam apa? Sahih Muslim. Sahih. Makanya ada penjelasan lagi dari Imam Nawawi. Betul Imam Syurahbil itu seorang tabi'in. Tapi jika saja Imam Syurahbil memang punya pendirian dan fatwa seperti itu, kalau mengqashar salat boleh jarak yang pendek, Imam Syurahbil menyalahi jumhur. Jumhur itu artinya apa? Mayoritas ulama yang berfatwa tidak seperti Imam Syurahbil.
Jadi tidak semua tabi'in yang tentu masuk kategori salaf. Kan tabi'in salaf. Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'in masuk kategori salaf. Tidak semuanya plek 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 harus kita ikutin. Lihat dulu penjelasan ulama. Tentu bukan sembarang ulama yang kredibel ketika menjelaskan. Dan kita memastikan Al-Imam An-Nawawi, ulama besar, pakar hadis, pakar fikih, yang sudah tidak kita ragukan lagi. Kita baca, kita ngaji hadis arba'in tulisan Imam Nawawi. Kita baca, kita ngaji, kita Riyadhus Shalihin, itu juga Imam Nawawi. Anggaplah aklamasi. Kalau beliau ini pakar hadis besar dan pakar fikih besar, memberikan satu penjelasan bahwa itu fatwa Imam Syurahbil. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa Imam Syurahbil aja seperti itu, ternyata fatwa Imam Syurahbil yukhaliful jumhura, menyalahi fatwa mayoritas para ulama. Artinya apa? Jangan dipakai. Maksudnya begitu. Apalagi tadi Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa riwayat Imam Syurahbil dalam hadis itu masih bisa ditakwil. Apalagi itu? Oh bukan, kata Imam Nawawi, maksudnya Imam Syurahbil enggak begitu. Maksud beliau sama seperti yang kita bahas pada hadis yang kemarin, hadis dalam Sahih Muslim juga. Maksud Imam Syurahbil enggak seperti yang diambil kesimpulan oleh si A si fulan. Maksud beliau ini boleh mengqashar di tempat namanya Dzul Hulaifah, itu boleh mengqasharnya karena ada perjalanan lanjutan. Bukan misalnya Kranji itu tujuan kita, habis itu kita udah gak kemana-mana. Dzul Hulaifah itu bukan tujuan, habis dari Dzul Hulaifah kita gak kemana-mana. Gak begitu maksud Imam Syurahbil. Itu penjelasan Imam Nawawi. Namun Imam Nawawi dengan keluasan ilmu hadisnya memberikan tadi lagi, jika saja emang misalnya ada yang bersikukuh atau ngotot, enggak, Imam Syurahbil ngomongnya begitu, jangan pakai ditakwil, masalah gitu kan. Jangan pakai ditakwil, jangan pakai oh maksudnya Imam Syurahbil, enggak, orang tekstualnya begitu kok. Mungkin ada yang begitu, ada yang ngotot. Makanya dijawab lagi oleh Imam Nawawi, jika saja Imam Syurahbil sebagai seorang salaf, kan tabi'in, seorang salaf, generasi salaf, memang begitu ngomongnya, memang begitu fatwanya, itu fatwa beliau menyalahi mayoritas ulama. Jelas ya? Jadi ini untuk wawasan buat kita semuanya tentang bagaimana memahami hadis ini, dan bagaimana ketika ada riwayat berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan qashar salat. Jadi yang terpenting bagi kita ini adalah memahami ilmunya, bukan sebatas memahami teksnya atau bunyi hadisnya. Nah ini penting kita ngumpul seperti ini pada Selasa malam Rabu.